tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan mobil misterius yang menjemput seorang pria dan berujung tidak kembali lagi. Di surat yang kedua, tertanggal 13 Juli, isinya mengaku menerima cek yang dikembalikan Jack tanpa berisi tanda tangan Nyonya Maggie Brooke. Surat yang ditandatangani oleh manajer perusahaan Knau itu menerangkan lebih jauh. Saya ingin menegaskan Tuan Madi yang terhormat bahwa saya tidak mengerti insiden ini. Saya tidak pernah menulis surat kepada Tuan tertanggal 10 Juli. Demikian juga, saya tidak pernah mengirim cek kepada Tuan. Bila Tuan memiliki surat atas nama saya, jelaslah bahwa surat itu palsu. Rupanya orang yang tak dikenal itu menyalahgunakan buku cek perusahaan kami. Tapi saya tentu paham bagaimana harus menjumpainya. Saya mohon maaf bahwa Tuan telah terganggu. Inspektur Philpott membandingkan tanda tangan kedua surat itu dan harus mengakui bahwa keduanya berbeda. Ia berpikir dan teringat pada percakapannya dengan wanita pemilik rumah indekos yang pernah ditinggali Jack Moody. Ketika masih tinggal di sana, Jack dan Maya Romer menyewa kamar di tingkat paling atas, sedangkan tingkat 2 ditinggali pasangan Baron. Ketika Nyonya Baron sakit, ibunya, yaitu Nyonya Maggie Brooke, menginap di rumah itu. Rupanya Nyonya inilah yang menjadi anggota direksi perusahaan Knau. Tetapi ini tidak memecahkan teka-teki kedua surat itu. Cek yang disertakan pada surat pertama itu ternyata tidak sah. Suratnya sendiri palsu karena Jack mengembalikan cek itu dan menuntut keterangan tertulis mengenai ini. Berarti ia tak senang menerima cek tersebut. Inilah pikiran Inspektur Philpott. Menarik, tetapi tetap gelap. Akhirnya, kedua surat itu dimasukkan kembali ke dalam kantung bajunya dan meskipun sudah hampir malam, ia pergi juga ke Wimbledon, ke rumah indekos Jack dulu. Kali ini, Philpott tidak minta bertemu dengan pemilik rumah itu, melainkan dengan penyewa tingkat kedua, suami istri Baron. Hanya Nyonya Baron yang ada di tempat itu. Suaminya bersama Mayer Romer, yang menyewa kamar di tingkat 3, sedang main bridge di luar kota. Namun ternyata... Permisi, saya dari kepolisian. Maaf Pak, lebih baik bicara dengan suami saya saja. Besok ia bisa menerima tamu. Nyonya Baron tidak bersedia memberi keterangan tentang ibunya dan hubungannya dengan perusahaan Connect. Baik kalau begitu, boleh minta alamat ibu Nyonya di Cromwell Road, London? Oke, boleh. Dari pelayan rumah di Cromwell Road itu, Inspektur Philpott mendengar bahwa Nyonya Brooke tidak ada di dalam rumah, tetapi sedang makan malam di sebuah restoran tak jauh dari situ. Philpott segera dapat menentukan siapa Nyonya Brooke. Di seluruh rumah makan itu hanya ada satu wanita yang sudah putih rambutnya, namun masih nampak sisa-sisa kecantikannya dahulu. Di seberang mejanya duduk seorang pria yang sudah setengah ubanan. Mereka berdua sedang asik membicarakan sesuatu. Philpott berjalan memutar untuk melihat wajah teman makan Nyonya Brooke. Ketika
Ketika wajahnya jelas terlihat, jantung Inspektur Philpott berdetak lebih kencang. Ternyata pria itu adalah yang terhormat Thomas John Leigh, sarjana hukum, bekas Menteri Kehakiman Australia. Mengapa Leigh berada di sini? Untuk suatu tugas detektif, mustahil Leigh hanya bisa mengetahui hubungan antara pembunuhan Jack. Brooke bilang dia pernah melihat kedua surat yang dikirim kepada Jack. Gak masuk di akal kalau Leigh mengetahui isinya. Ketika Leigh dan Nyonya Brooke meninggalkan restoran, Philpott mengikuti mereka. Ia masih sempat melihat Leigh mencium wanita itu di depan pintu rumahnya, lalu meneruskan perjalanannya dengan sebuah taksi. Philpott pun pulang dan merenungkan apa yang dialaminya. Keesokan harinya, ia bertemu dengan detektif yang membayangi Carmichael. Laporan itu sudah diduganya lebih dulu, yaitu Carmichael tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Jack. Ketika Jack dibunuh, Carmichael sedang berada di Irlandia bersama mobil Ford hitamnya. Sekembali dari perjalanannya itu, ia memang mengecat mobilnya menjadi biru, tetapi ini atas permintaan istrinya agar sesuai dengan warna rok yang baru dibelinya. Kayaknya nanti saat meminta keterangan sama manajer perusahaan itu, harus disusun hati-hati nih, gak perlu nyebutin nama Jack. Halo, perkenalkan, saya Inspektur Detektif Arthur Philpott. Saat ini saya sedang ditugaskan untuk mencari keterangan perkara kasus pembunuhan. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, silakan. Ada yang bisa kami bantu? Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Anda tahu Honorable Thomas John Leigh? Apakah sering mengunjungi kantor? Oh iya, beliau pemegang saham utama dan presiden direkturnya adalah Honorable Thomas John Leigh. Ia datang ke kantor hanya kadang-kadang untuk memeriksa buku dan korespondensi. Akan tetapi kantornya yang sesungguhnya adalah di tempat kediamannya sendiri. Nyonya Maggie Brooke, anggota direksi perusahaan itu, hanya secara formal, berkat pengangkatan Leigh sendiri. Boleh diceritakan yang memegang hak cek perusahaan itu siapa? Dan apakah Tuan Leigh dengan Nyonya Brooke memiliki hubungan? Oh, di samping manajer perusahaan, hanya satu orang yang dapat menguasai buku cek perusahaan, dan orang itu adalah Thomas Leigh sendiri. Mengenai hubungan antara Leigh dan Nyonya Maggie Brooke, Manajer itu segan memberi keterangan meskipun akhirnya tertumpah juga dari mulutnya. Nyonya Maggie Brooke adalah piaraan Leigh dari 23 tahun yang lalu, sejak suaminya meninggal di tahun 1923. Mereka hidup bersama dan lalu berpisah pada saat pembunuhan Jack terjadi. Jadi hanya bersifat sementara karena rumah Leigh sedang diperbaiki. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas keterangannya dan sudah meluangkan waktu. Yap, siap, sama-sama Pak. Philpott pun mendapat keterangan bahwa Leigh mempunyai rekening di Midland Bank, tak jauh dari kediaman Leigh. Philpott ke sana dan bercakap-cakap dengan pembesar bank itu. Keterangan yang didapatinya membuka matanya. Selama beberapa bulan, Leigh hanya membayar 10 pound setiap minggunya kepada tukang kayu. Tapi tidak lama setelah Jack dibunuh, Leigh membuka rekening untuk si tukang kayu itu sebesar 300 pound. Jarang sekali loh Leigh mengeluarkan uang banyak sekaligus, kecuali selama 2 minggu terakhir dalam bulan November itu, yaitu 550 pound kontan. Dalam bulan Juni dan awal Juli, Leigh pun mengambil uang dalam jumlah besar, juga untuk membiayai seorang detektif pribadi. Inspektur Philpott mengunjungi detektif itu yang segera mengeluarkan sehelai catatan dari arsipnya. Leigh datang pada tanggal 1 Juni. Ia punya seorang saudara sepupu yang sudah lanjut usianya, Nyonya Maggie Brooke namanya. Dia juga kaya, cuma agak boros. Ia suka menghambur-hamburkan uang, terutama kalau didekati seorang pria. Menurut Leigh, ia sanggup mengawasi saudara sepupunya itu selama ia berada di London. Tetapi karena wanita itu dalam bulan Juni baru saja berangkat ke Wimbledon untuk merawat putrinya, maka Leigh agak khawatir. Leigh minta kepada kantor detektif itu untuk mengawasi rumah di mana Maggie Brooke menginap di Wimbledon dan melaporkan setiap pria yang datang ke sana. Nah, permintaan itu kami kabulkan. Bukan suatu pekerjaan yang sulit. Ternyata Nyonya Maggie Brooke hanya mengenal 3 pria yang juga berdiam di rumah itu, yaitu menantu lelakinya, Arthur Barron, penyewa kamar yang namanya Mayor Romer, dan seorang penyewa juga bernama Jack Moody, penjaga bar. Pada permulaan Juli, Jack Moody pindah dari Wimbledon. Apakah Tuan juga mencari tahu kemana ia pindah?
Ya, ia pindah ke Hill Hotel di Reigate. Leigh menyuruh saya mencari tahu itu karena katanya Jack Moody meminjam uang dari Nyonya Maggie Brooke. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari ini, Inspektur Philpott datang ke kantor Scotland Yard. Orang-orang yang tadinya membayang-bayangi Carmichael kini diperintahkan mengawasi gerak-gerik Lawrence Smith, si tukang kayu. Smith mempunyai alibi saat Jack Moody dibunuh, tetapi alibinya adalah Leigh. Tapi kini tampaknya Leigh sendiri tersangkut dalam pembunuhan dan ia juga memberi banyak uang kepada tukang kayu. Mungkin juga kepada orang lain. Misalnya kepada wanita berambut pirang dan sopirnya yang selalu mengendarai mobil Wolseley. Juga sopir Ford hitam itu. Mungkin kita bisa mendapat banyak kepastian dari si tukang kayu. Malam itu ketika Inspektur Philpott kembali mengunjungi rumah keluarga Barron, ia bertemu dengan tuan rumah dan kawannya, Mayor Romer. Philpott mewawancarai mereka bersama-sama. Pada saat Philpott menyebut nama Leigh, kedua pria itu saling memandang dengan air muka mencerminkan kekhawatiran dan perasaan marah. Sekalipun kaya dan orang penting, Leigh orang edan. Ia tidak sadar bahwa dia dan Nyonya Maggie Brooke sendiri sudah hampir 70 tahun. Leigh sangat pencemburu. Ketika wanita itu tinggal di sini merawat putrinya, Leigh di tengah malam menelpon dan meminta keterangan apa yang dilakukan wanita itu setiap jam selama 1 hari itu. Ia menuduh wanita itu main gila dengan sang mayor karena kebetulan Mayor Romer tinggal serumah. Kemudian, ketika istri saya masuk rumah sakit, Leigh menuduh Nyonya Brooke main gila dengan saya, menantu lelakinya sendiri. Beberapa hari setelah istri saya pulang dari rumah sakit, Leigh mendadak datang ke sini pukul 2 pagi buta dan menuntut agar Nyonya Brooke segera berangkat bersamanya ke London. Tindakannya tidak karuan dan bahasanya sangat kasar. Ia menuduh wanita itu berbuat serong dengan Mayor Romer, saya, dan Jack Moody yang diam di tingkat 3. Leigh berteriak-teriak seperti orang gila. Untuk menenangkannya, Nyonya Maggie Brooke mengemasi pakaiannya lalu berangkat. Akhirnya, pada permulaan Juli, Leigh mencoba beberapa kali memancing saya dan Mayor untuk pergi ke suatu tempat yang sepi, tetapi tidak kami hiraukan. Seluruh keterangan Barron ini diperkuat oleh Mayor Romer. Inspektur Philpott berpamitan. Mukanya serius, mulutnya terkunci rapat. Setiba di kantornya di London, ia menerima laporan dari anak buahnya yang membayangi tukang kayu, Lawrence Smith. Ia sudah selesai dengan tugasnya di rumah Leigh. Ia banyak membeli pakaian baru dan kepada beberapa kawanannya, ia mengatakan akan meninggalkan Inggris. Mungkin untuk bermigrasi ke Afrika Selatan. Apa saya mengadakan konferensi dengan beberapa wartawan Scotland Yard ya? Iya nih, coba dulu. Sampai begitu jauh, pembunuhan Jack ini hanya mendapat sedikit perhatian dari pers. Beritanya dimuat di halaman belakang. Tak ada salahnya kalau beritanya dibuat lebih mencolok. Saya coba buat fakta terpenting yang boleh disiarkan kepada pers. Gak perlu penyebutan nama si tukang kayu, Nyonya Brooke, dan Thomas Leigh. Bikin tekanan itu buat wanita berambut pirang yang dalam hari-hari terakhir di bulan November sering naik mobil Wolseley yang dikemudikan sopirnya. Di Inggris jarang orang mempunyai kendaraan pribadi berikut sopir. Maka sinyalemen di atas tidak begitu sulit. Sabtu, 14 Desember 1946. Inspektur Philpott bangun pagi. Di pinggir jalan, dibelinya sebuah harian pagi dan ia merasa puas bahwa liputan pers Scotland Yard mendapat tempat di halaman depan. Akhirnya. Philpott pergi ke kantornya. Ia menanti perkembangan sambil menulis perkara itu. Tak lama sebelum tengah hari, teleponnya berdering. Ternyata, telepon itu dari agennya yang membayangi Lawrence Smith. Halo? Halo, saya punya info. Waktu itu, Smith pergi ke sebuah rumah minum di kota Brixton.
Dan di rumah minum itu ia dikunjungi ada dua penduduk Brixton, John Buckingham Senior, seorang mantan jago tinju, dan John Junior anaknya. Buckingham Senior memiliki sebuah perusahaan yang menyewakan mobil lengkap dengan sopirnya. Salah satu mobil mewah yang disewakannya adalah limousine Wolseley, dan sopirnya adalah anaknya sendiri. Barangkali baiknya Pak Inspektur sekali-sekali datang menengok. Wah, terima kasih banyak atas informasinya. Saran ini dianggap tepat oleh Philpott. Secepat mungkin, ia menumpang kereta api bawah tanah. Setiba di Brixton, ia mendekati rumah minum. Kebetulan pada saat itu datang sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang anak muda berumur 20-an tahun. Ia keluar mobil itu bersama seorang wanita cantik yang kira-kira umurnya adalah 35 tahun dan berambut pirang sampai sebahu. Mereka masuk dan sesaat kemudian datang mobil lain. Di dalamnya adalah seorang agen Philpott sendiri. Inspektur Philpott memberi isyarat dan mengajak agen itu berbicara di tempat lain. Beberapa saat sebelumnya, si tukang kayu bertengkar dengan Buckingham Senior dan Junior di sebuah pojok rumah minum itu. Dan selama pertengkaran itu, Buckingham Senior menunjuk pada berita di halaman depan surat kabar pagi itu. Lalu Buckingham Senior menyuruh putranya menjemput seseorang. Dia saya ikuti. Ternyata ia pergi ke suatu rumah beberapa kilometer dari sini dan membawa wanita yang barusan masuk. Ia bernama Lillian Bruce, istri seorang kondektur bus. Kemudian saya ikuti mereka ke sini. Seperempat jam kemudian, Lawrence Smith, Nyonya Lillian Bruce, dan kedua Buckingham keluar dari rumah minum tersebut. Kedua Buckingham dan wanita berambut pirang itu memasuki sebuah mobil. Sedangkan Lawrence Smith menuju stasiun kereta api bawah tanah. Philpott masih melihat bagaimana kedua orangnya menguntit Smith. Lalu Philpott dengan seorang agen lain menaiki mobil polisi yang tidak memakai tanda-tanda kepolisian dan mengikuti mobil yang ditumpangi Buckingham dan Nyonya Lillian Bruce. Mobil ini berputar-putar selama 1 jam di kota London. Rupanya mereka sedang menentukan kemana mereka akan pergi. Akhirnya mobil itu menuju ke pusat kota London. Philpott merasa tertarik sekali ketika ia melihat bahwa mobil berhenti di depan kantor polisi itu dari pintu belakang. Ketika ia tiba, di meja tulisnya sudah ada berita 3 tamu yang menunggunya. Pintu terbuka dan ketika tamu itu masuk, inspektur memilih kumisnya dan menyebut nama mereka masing-masing. Hingga mereka terkejut dan ternganga. Yang paling dahulu berbicara adalah Buckingham Senior. Saya yang mengurus perusahaan mobilnya dari sebuah hotel di West End, bagian terbaik kota London. Thomas John Leigh sering makan di situ. Dan pada pertengahan November, Leigh bertanya, apakah saya bersedia melakukan suatu pekerjaan berat dengan bayaran sebesar gaji setahun? Ya, saya menyanggupinya dong. Saya pikir Leigh seorang sarjana hukum dan mantan menteri kehakiman. Tentu segala sesuatu yang diperbuatnya tak akan bertentangan dengan hukum. Leigh bilang kalau Jack Muddy telah memperkosa 2 anak gadis dan ia mau bertemu dengan Jack itu untuk memberi pelajaran kepadanya. Dia memberi saran ke saya memberi bantuan seorang wanita cantik memancing Jack ke rumah Leigh di London, di mana sejumlah pengacara akan hadir memeriksanya, kemudian menyerahkannya kepada polisi. Leigh mengirimkan Smith kepada Buckingham untuk menyusun suatu rencana pekerjaan. Akhirnya, putra Buckingham dan Nyonya Lillian Bruce diikutsertakan. Leigh menyediakan banyak uang. Dengan mobil Wolseley yang dikendarai putra Buckingham, Nyonya Lillian Bruce berlagak seperti wanita hartawan dan sering mengunjungi Hill Hotel di mana Jack bekerja. Pada malam tanggal 28 November, Nyonya Lillian Bruce dengan sopirnya pergi ke Hill Hotel untuk penghabisan kalinya dan menjemput Jack. Saya dan Smith mengikuti dari belakang dengan sebuah Ford hitam. Setibanya di rumah Leigh di London, ternyata nggak ada tamu lain selain kita. Tidak ada pengacara, apalagi polisi. Dan saya menerima sebuah sampul berisi uang dan bersama Lillian dan putranya pergi ke sebuah rumah minum untuk membagi uang itu. Berarti Anda tahu rencana kematian Jack? Enggak lah, saya atas nama anaknya dan Nyonya Lillian Bruce protes kalau kami tahu Jack akan dibunuh.
Ketika kami tinggalkan Jack di rumah Leigh, Jack masih hidup di bawah pengawasan Leigh dan Smith. Lalu? Terus beberapa hari kemudian kami bertemu dengan Smith yang menerangkan bahwa Jack sudah menandatangani suatu keterangan dan habis itu dikirim ke luar negeri. Baru setelah itu, saya membaca harian pagi itu, ia tahu Jack menjadi korban pembunuhan. Oke, setelah tahu Jack terbunuh, apa yang Anda lakukan? Saya langsung segera menelepon Smith dan mengajaknya bertemu di ruang minum Brixton. Saya sempat menuduh Smith yang melibatkan kami dalam suatu kejahatan serius. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Smith? Smith meminta kami tutup mulut saja. Lalu ia menyuruh memanggil Nyonya Lillian Bruce. Ketika pertemuan itu diakhiri, Smith memilih jalan sendiri, sedangkan yang lain menuju ke Scotland Yard. Selama Buckingham senior bicara, Inspektur Philpott memandangi wajahnya terus-menerus. Tampaknya ia tidak berdusta. Lalu ia memandangi Nyonya Lillian Bruce. Wanita ini sedang memutar-mutar sapu tangannya pada jarinya. Buckingham Junior menundukkan kepalanya. Philpott memasang pipanya dan menghirup tanpa berkata apa-apa. Suasana terasa mencekam sekali. Telepon berdering. Ternyata dari seorang agen yang membuntuti Smith. Dia sedang mengisi kopernya dan tampaknya mau melaporkan diri. Tangkap dia dan bawa kemari! Tanya jawab Inspektur Philpott dengan Lawrence Smith sore itu tidak begitu lancar. Saya ikut memancing Jack Moody ke rumah Lee. Tapi tak lama sesudah Buckingham pergi, saya juga meninggalkan rumah Lee. Waktu itu, Jack masih hidup. Saya sendiri pergi ke kota Leicester, di mana ia menghabiskan Kamis malamnya sampai Senin pagi bersama istri yang telah diceraikannya dan dengan anak-anaknya. Tapi pemeriksaan yang dilakukan Scotland Yard bertentangan hasilnya. Menurut para tetangga, Smith baru datang di rumah bekas istrinya pada hari Jumat. Jadi ada kemungkinan bahwa Smith di hari Kamis malam itu masih di rumah. Leigh mengangkut mayat Jack dengan mobil Ford hitam itu ke jurang, di mana akhirnya mayat Jack ditemukan. Jurang yang sehari sebelumnya diperiksanya. Keterangan keempat orang sewaan Leigh ini cukup memberatkan Leigh. Namun Philpott tidak segera turun tangan. Selama beberapa hari ia mengawasi rumah Leigh. Pada suatu sore, ia mengajak sekretaris Leigh ketika sedang berjalan keluar untuk pulang. Meskipun segan pada mulanya, namun akhirnya mau juga dia bercerita. Sebagaimana sudah lama diduga Inspektur Philpott. Anda tahu perihal cek ini? Memang Leila yang memalsukan surat dan tanda tangan manajernya sendiri yang dikirimkannya kepada Jack Moody beserta sejumlah cek yang katanya harus ditandatangani oleh Nyonya Maggie Brooke. Saya tidak mengerti mengapa bos saya bertindak begitu. Oh, oke. Saya jadi punya teori yang masuk akal. Thomas John Leigh, seorang tua bangka yang amat pencemburu terhadap nyainya yang sudah 66 tahun itu. Kalau Jack Moody mengirimkan cek itu ke alamat Nyonya Brooke, itu bukti kalau ia tahu di mana wanita itu tinggal. Dan lebih dari itu lagi, ini mungkin berarti ada hubungan gelap antara mereka. Tetapi Jack menolak cek itu. Tipu muslihat Leigh gagal karena Jack memang tidak bersalah dan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan perempuan yang bisa jadi neneknya itu. Lalu apa yang terjadi dengan Leigh? Tapi menurut saya, kalau Leigh tetap menyangka yang bukan-bukan pada Jack, Leigh mendiktekan beberapa pucuk surat yang mengandung segala macam ancaman terhadap Jack. Tetapi kemudian Leigh mendapatkan pikiran lain. Surat-surat itu gak jadi dikirim. Oh, iya, saya juga punya catatan stenonya. Pada tanggal 28 Desember 1946, sebulan setelah Jack meninggal, Inspektur Philpott mengunjungi mantan Menteri Kehakiman itu dan dengan hormat mengundangnya ke Scotland Yard. Leigh rupanya tidak tahu bahwa ia akan ditangkap. Sikapnya riang saja. Perkara pengadilan Thomas John Leigh dan Lawrence Smith menggemparkan tanah Inggris dan Australia, terutama karena Leigh sendiri membela dirinya dan dalam pembelaan memperlihatkan dirinya sebagai pembohong besar. Ia menyangkal segala-galanya. Tidak kenal Jack Moody, orang itu tidak pernah berada di rumahnya. Juga tidak pernah mendengar tentang Buckingham dan Nyonya Lillian Bruce. Uang yang diberikan kepada Smith itu pinjaman belaka. Menyewa orang untuk menculik Jack? Absurd. Nonsense. Nyonya Maggie Brooke memberi kesaksian.
Lei memang memfitnah saya berbuat serong dengan Jack Moody dan banyak pria lain. Selama 10 tahun terakhir ini, saya nggak pernah melakukan hubungan seksual dengan Lei karena pria ini sudah impoten. Nyonya Lillian Bruce dan kedua Buckingham dipanggil untuk memberi keterangan. Mereka dibebaskan kecuali Buckingham senior karena ketahuan melakukan desersi dari tentara selama perang. Ia dimasukkan ke penjara. Sementara itu, datang pula kabar angin dari Australia bahwa meskipun Thomas Lei pernah punya kedudukan tinggi di Australia, ternyata namanya tidak begitu bersih. Pernah 2 lawannya dalam pemilihan umum mendadak hilang tak berbekas. Sebagian orang berpendapat bahwa Lei ada sangkut pautnya dengan menghilangnya 2 tokoh lawan politiknya itu. Ironis sekali bahwa selama menjadi Menteri Kehakiman, Lei pernah menolak permintaan ampun seorang pembunuh dengan kata-kata, "Perkara ini perkara pembunuhan dan untuk itu tidak ada pengampunan." Baik Lei maupun Smith dinyatakan bersalah membunuh Jack dan dijatuhi hukuman gantung. Kemudian hukuman si tukang kayu diubah menjadi hukuman seumur hidup. Lei diperiksa oleh 3 orang dokter ahli jiwa. Pikiran Lei tidak beres dan saya menyarankan agar Lei tidak dikirim ke tiang gantungan, tapi ke rumah sakit jiwa. Orang yang paling hartawan yang pernah masuk rumah sakit. Beberapa bulan kemudian, ia mati wajar di situ pada tanggal 24 Juli 1947. Mungkin Smith masih hidup di penjara. Lei sudah dikuburkan, akan tetapi potret Thomas John Lei masih tergantung di Kementerian Kehakiman di Sydney bersama dengan Menteri Kehakiman lainnya. Pernah diadakan saran agar potret itu disingkirkan, akan tetapi Perdana Menteri Australia menolaknya. Biarkan di situ, dishonorable. Thomas John Lei adalah jenis orang yang harus merupakan peringatan bagi para Menteri Kehakiman yang akan datang. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.